Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 2 Jatipurno. Alhamdulillah Alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruang lab IPA SMP Negeri 2 Jatipurno pada hari ini, Kamis 14 November tahun 2024, dalam kegiatan workshop komunitas belajar dengan materi Rencana Tindak Lanjut Program Diseminasi PKG PJOK dengan pemateri Bapak Budi Rianto, SPD. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan ini kita buka. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian sambutan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 2 Jatipurno. Kepada Ibu Wiji Suprihatin, SPD, MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 2 Jatipurno, yang saya hormati Bapak Budi Rianto, SPD, selaku narasumber untuk kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 2 Jatipurno hari ini, yang mengambil tema workshop RTL, Rencana Tindak Lanjut Program Diseminasi PKG PJOK. Hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, semuanya sehat nggih? Pertama-tama dan yang utama, marilah kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, yang masih semangat ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, juga Bapak Budi Rianto, pada kesempatan ini perkenankanlah ya saya menyampaikan beberapa hal untuk menyampaikan sambutan dalam workshop Rencana Tindak Lanjut Program Diseminasi PKG PJOK pada kesempatan hari ini. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau Bapak Budi Rianto, SPD, yang mana pada kesempatan ini akan melakukan diseminasi karena beliau telah melakukan PKG PJOK. Dan ini merupakan tugas akhir ya Pak ya, yang harus dideseminasikan kepada teman-teman yang lain, seluruh rekan-rekan guru dan karyawan di SMP Negeri 2 Jatipurno. Dan ini merupakan hal yang sangat patut kita apresiasi, patut kita berikan aplaus yang luar biasa kepada beliau, karena ini merupakan contoh yang baik, yang mungkin ini nanti bisa dilanjutkan, juga bisa memotivasi, juga mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain di SMP Negeri 2 Jatipurno untuk selalu mengembangkan diri ya, karena kita sebagai guru, sebagai pendidik, tugas kita itu adalah untuk mengajar, belajar, dan juga berkarya. Dan dalam hal ini beliau Bapak Budi Rianto ini telah memulai langkah untuk belajar, mengajar, dan berkarya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya untuk bisa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti kegiatan, mengembangkan profesionalisme dan juga kapabilitas diri masing-masing, sehingga nanti akan berakibat berdampak
baik bagi sekolah kita dan juga bagi seluruh anak didik kita di SMP Negeri 2 Jatipurno yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harapkan agar kegiatan ini nanti memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Ilmu apa nanti yang akan ditularkan oleh beliau, yang akan disampaikan oleh Pak Buti, monggo mari kita simak dengan baik, dengan seksama, sehingga apa nanti yang bisa kita dapatkan dari beliau bisa kita laksanakan di kelas masing-masing, sehingga nanti seluruh peserta didik kita pun nanti akhirnya juga akan mendapatkan ilmu atau mungkin praktek ya yang sama seperti yang telah dipraktekkan oleh beliau Bapak Butirianto di kelasnya. Kemudian untuk kegiatan hari ini sampai dengan selesai, mudah-mudahan nanti selalu mendapatkan ridho, kemudian bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan selesainya acara ini nanti. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri untuk sambutan ini, saya mengajak kepada panjenengan semuanya agar kita senantiasa selalu bersyukur karena kita telah memilih profesi untuk menjadi seorang guru, karena menjadi guru itu adalah profesi yang istimewa. Karena insya Allah nanti selain kita mendapatkan pahala di dunia, nanti juga mudah-mudahan ilmu kita akan terus mengalir sampai dengan di akhirat nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, akan sempit sekali kalau kita menganggap bahwasanya guru hanyalah mentransfer ilmu pengetahuan saja. Tetapi sebenarnya seorang guru ini adalah lebih dari itu, yaitu untuk membangun peradaban. Di tangan-tangan dingin panjenengan semuanya inilah nanti anak-anak didik kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, anak-anak yang kita ajar sekarang ini adalah merupakan generasi penerus bangsa, dan mereka tentu saja memerlukan didikan dari panjenengan semuanya, tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi juga penanaman karakter yang sangat baik. Apapun yang nanti panjenengan akan sampaikan, mereka akan ingat nanti sampai dengan di masa yang akan datang. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi semangat karena kita adalah profesi yang mulia. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri untuk sambutan ini, boleh saya kasih pantun dulu ya Pak ya? Ya, biar tidak belum Pak. Belum. Biar tidak tegang, ini nampaknya kok tegang sekali ya. Jalan-jalan ke Palangkaraya. Cakep. Jauh ya. Jangan lupa mampir ke Balikpapan. Cakep. Selamat berkarya Bapak Ibu hebat semuanya. Cakep. Demi generasi Indonesia hebat di masa depan. Cakep. Ya. Terima kasih. Demikian dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Kepala SMP Negeri 2 Jatipurno yang sudah berkenan menyampaikan sambutan pada kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu guru hebat anggota komunitas belajar SMP Negeri 2 Jatipurno, kita memasuki ke kegiatan inti, yaitu penyampaian materi yang akan langsung disampaikan oleh beliau Bapak Butirianto SPD. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian ngatek napa kalian duduk nih? Berdiri, oke. Sebelumnya, nih, monggo Bu. Matur suwun ya Bu. Boten saged pantun. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Jatipurno, Ibu Wiji Suprihatin. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu guru serta staf tenaga kependidikan SMP 2 Jatipurno. Kemudian pertama kali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpah nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul di lab IPA atau aula kita yang kita banggakan, karena memang kita belum mempunyai aula ya. Untuk pemaparan program kami dalam mengikuti diseminasi gelombang 1 yang diadakan oleh BPGP Jateng,
tahun 2024 ini. Kemudian terima kasih sekali atas kehadiran. Semoga kehadiran Bapak Ibu guru dengan ikhlas bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami doakan semoga yang hadir selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, Amin. dan dimudahkan dalam semua pekerjaan. Amin. Makaten untuk pembukaan, intinya saya terangkan terlebih dahulu nggih, program diseminasi ini kami ikuti mulai dari bulan awal September. Dikarenakan apa itu? Dikarenakan terpaksa nggih, Pak. Jujur kemawon dalam olahraga kalau mengikuti program, kalau tidak dipaksa, kalau harus mendaftar tidak mungkin. Makanya mungkin dari BPGB Jateng itu menargetkan yang diseminasi itu mapel PJOK terlebih dahulu, karena mungkin dari program CGP dan yang lain sebagainya itu mesti mapel PJOK yang paling sedikit. Dan ternyata dari keterpaksaan itu menimbulkan hal yang akhirnya menjadi yang dari zona nyaman yang terpaksa. Jenengan ngertos piyambak saat yang guru olahraga biasanya mah habis ngajar nggih guru ngaten nika delalah nggih dadak ngangge Zoom sudah berulang kali. Terima kasih Zoom atau apa pokoknya intinya itu nge-zoom. Sampai biasanya yang ngejek tapi artiannya mungkin menyemangati sebenarnya. Pak Kawit niku angger kula ngejum nggih. Wis mesti inyak guru olahraga dek ya kayak gitu. Itu sebenarnya berat Pak Lilik. Ternyata dari hari ke hari so dilakoni nggih enteng. Dikarenakan apa? Dikarenakan fasilitator kami yang masih muda, jauh di bawah saya, Mas Febri. Ya, niki mumpung videonya nanti kan juga dilihat Mas Febri. Kalau dilem kan mesti ya nanti ya menilainya kita kan juga menilai yang bagus. Mas Febri itu walaupun masih muda, Mas Fabrian itu dari SMK 1 Montoro Nadi Bu. Ya, masih muda itu, tetapi dewasanya mboten umum menghadapi kita sing kulino angger Zoom mesti ada saja alasan. Mas mungkin kula off cam, ada acara ini, tetapi beliaunya dengan sabar mendidik kami akhirnya sampai ke hampir tanggal 29, nanti ya tanggal 29 terakhir penutupan, dan insya Allah nanti akan terakhir diberikan 3 kali gaji ya Pak Kawit. Biar semangat nanti mungkin mapel lainnya ada diseminasi pun pokoknya penak, apalagi saat luring yang 1 minggu itu full jos, maksudnya jos dalam hal nikone le sangune nikole Bu. Akhirnya kan ada ayam separuh, kemudian ada bakso termasuk untuk itu. Itu pengenalan tentang diseminasi. Langsung saja untuk tugas terakhir kami dalam program diseminasi ini, kami harus mempunyai rencana tindak lanjut yang harus ditawarkan ke sekolahan. Entah nanti program saya ini diterima atau tidak, semoga saja diterima. Intinya kami harus memaparkan program tentang rencana tindak lanjut yang kami beri judul Jus Sirsak. Jadi ada artinya, Jus Sirsak, Jumat Sehat, Senam Irama bersama kita yang kita sudah lalui bersama. Tetapi kan tiap Jumat kita tidak hanya senam, tetapi ada waktu-waktu tertentu untuk jalan sehat, makan makanan sehat bersama. Latar belakang dari program kami, yang pertama Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ini kita terang nih kaya mulang murid. Nggih mboten saya sepandang, mengke ya sok-sok gojekan ndak masalah. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah niki kita mungkin sudah kelong. Bugar yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sehari-hari kita kegiatannya yaitu mengajar, melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat. Yang jujur yang kula pun dugi ngomah mesti pun mboten gadah semangat, mesti langsung gletak tidur, berarti mungkin sudah tidak bugar dalam artian ini. Dan masih mempunyai tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak.
Latar belakang yang kedua yaitu minat berolahraga peserta didik di sekolah yang sangat tinggi, merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia yaitu berupa Bapak Ibu guru serta peserta didik. Yang ketiga, latar belakangnya upaya pengembangan minat dan kreativitas peserta didik pada olahraga senam khususnya dengan mengkreasikan gerakan senam irama sesuai dengan kreativitas masing-masing. Di sini penerapan yang saya gunakan yaitu ada 3. Penerapan dari pendidikan gerak yaitu gerak senam itu sendiri, kemudian pendidikan kebugaran itu biasanya sebelum senam nanti dites denyut nadi berapa, setelah senam juga dites lagi denyut nadinya berapa, itu untuk menentukan kebugaran tubuh masing-masing peserta didik. Kemudian yang ketiga yang saya terapkan ada sport education model. Membacanya betul nggih Bu Artin? Sport. Oh, sport education model. SEM, bukan SEM. Ya. Yang SEM mungkin tambahi A malah remuk asem, bukan SEM tetapi ini. Tujuan program kami yang pertama memfasilitasi minat gerak yang tinggi dalam berolahraga. 2, membuat kegiatan aktivitas senam irama P5 untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. 3, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid yaitu sehat fisik, sehat jiwanya, dan yang pasti sehat sosial. 4, karakter building, profil pelajar Pancasila. Lanjut biar agak cepat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang ingin dicapai di sini adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Ya, ini dimulai dengan membuat angket. Yang pertama dimulai dengan angket dulu ke siswa, kemudian biar guru mendapatkan gambaran yang harus disiapkan dan apa yang untuk mendukung minat dari olahraga siswa tersebut. Dalam pembuatan kegiatan aktivitas fisik warga sekolah untuk meningkatkan kebugarannya, itu terlebih dahulu kita bertanya kepada murid rata-rata di sini karena mungkin murid putri lebih banyak. Itu yang menyenangi aktivitas senam lebih banyak, tapi memang pilihan yang kedua itu jatuh kepada olahraga sepak bola atau permainan bola besar. Kemudian habis itu kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas, ini sudah masuk ke SEM, siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan teman-temannya, ada yang menjadi instruktur senamnya, ada yang menjadi juri ataupun wasit. Walau pada dasarnya peserta didik SMP itu sudah sangat bisa berorganisasi dan berkelompok kegiatan dengan baik, tetapi tentunya guru masih harus tetap memberikan pengawasan dan pertimbangan. Diharapkan dengan diberikan kebebasan kepada peserta didik, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya, sehingga pada saat peserta didik mengaplikasikan di dalam masyarakat, mereka sudah secara mandiri bisa menyesuaikan terhadap kemampuannya. Lanjut struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini. Program kegiatan yang dibuat ini merupakan program kegiatan kokurikuler, bukan ekstra, tapi kokurikuler di sekolah yang menggunakan alokasi waktu jam P5. Untuk kelas 8 dan kelas 9 saya sudah berani untuk bisa membuat modifikasi dan mengkreasikan gerakan senam P5. Sedangkan untuk kelas 7 masih menggunakan gerakan dasar dari P5 tersebut. Kemudian program kegiatan ini peserta didik bisa dilibatkan juga sebagai instruktur maupun pengelola kegiatan sepenuhnya. Pelaksanaan program setiap mingguan yang dimulai pada awal tahun, rencananya ini tiap awal tahun awal tahun ajaran baru, dan akan ditampilkan dalam bentuk kompetisi pada kegiatan kelas meeting. Mungkin kelas meeting kita pada bulan ini yaitu jatuh di tanggal 9 sampai tanggal 12 Desember 2024. Itu nanti insya Allah bisa dikompetisikan per kelas.
Mitra yang terlibat di sini yaitu rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu wali kelas yang nanti mendampingi anak-anak dalam berlatih, memodifikasi senam dan lain-lain, serta yang pasti fasilitator P5. Fasilitator teng mriki sudah pasti Pak Permadi yang sekarang nyuting, tidak terlihat wajahnya. Kapasitas yang dimiliki sekolah, aset fisik, kelas, lapangan sekolah, halaman sekolah, aula. Ini saya anggap aula, sebenarnya bukan, tetapi kita anggap saja sudah kita punya aula, sarana dan prasarana. Aset manusianya ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, serta semua peserta didik. Aset lingkungan yang kita punyai udara yang bersih, karena kita termasuk di pegunungan, lingkungan yang rindang, pepohonan yang hijau. Modal niki pasti ke Pak Sayekti kalau Ibu Yuli. Modal finansialnya dari dana bos, nanti bisa untuk piala nopo-nopo nih Pak. Ngoten, dilanjut nopo istirahat rumiyin. Lanjut sebentar ya. Nah, sebentar. Rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari umpan balik peserta didik dan rekan guru. Jadi nanti juga harus melihat umpan balik dari Bapak Ibu guru juga dan dari peserta didik. Menilai gerakan hasil kreasi senam P5 peserta didik dan pengukuran denyut nadi seperti yang tadi saya sampaikan di depan pada peserta didik menggunakan rubrik penilaian dan wawancara. Penilaian hasil dilakukan oleh guru dan peserta didik yang dipandang kompeten untuk melakukan penilaian. Sebelum memasuki tantangan, amin, nanti kalau tidak berbagi rasanya ndak elit, kalau tidak ada ice breakingnya. Ya, sebentar, tapi ini ice breaking yang tidak bergerak. Nanti yang bisa menjawab bisa ambil kopi bebas ataupun mie gelas. Pertanyaannya mudah. Ibu kepala sekolah juga boleh nanti ikut menjawab. Tidak ada bocoran sebelumnya pun, monggo. Siapa yang menjawab, tapi masih putar-putar saja. Sedikit untuk hiburan. Boten, hanya sebentar. Sing tenan iki pasti Pak Gurit yang ice breakingnya yaitu konsentrasi pikiran. Di sebuah rumah makan BR Budirianto, nanti insya Allah kalau sudah pensiun akan mendirikan rumah makan. Ada harga soto 8.000, bakso 10.000, tengkleng 18.000. Berapa harga mie ayam? Tunjuk jari terlebih dahulu. Bu Artini berapa? 8.000. Salah. Satu kali salah menjawab. Pinter Bu? Salah. Mbak? 15. Salah. Ayo. Tidak. Konsentrasi. Soto 8.000. Salah Pak. Mie ayam. Ya Allah. Di soto 8.000, bakso 10.000, tengkleng 18.000. Boleh ambil super mie gelas. Tidak tahu. Tidak. Ya Allah Pak Gurit. Matematika Pak Lili. Tidak ada keterangan. Astagfirullah. Dicermati dulu. Soto kok iso 8.000. Bakso. Nah, itu loh Pak, di situ sudah ada, sebenarnya sudah ada kuncinya di situ. 28.000. Salah. Dari mana mau Bu Yuli, Pak Mukti? kopi 8.000. Tak berani saya. Berapa Pak Gurit? 10.000. Salah. Dari mana 10.000 nih? Salah. Dah. Ayo. 12.500. Salah. Wes. Soto 8.000, kopi 8.000, kopi 8.000. Astagfirullah, ya Allah. Sudah tertera di situ loh, Bu. Kok iso salah, Bu. Mie ayam. Ding 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 ding. Ya. Lah, salah, Bu. 4.000 salah, Bu. Ayo, tinggal 1 menit. Ya Allah. Gratis. Ya, berapa? Oh, gratis ya, salah. Betul, Bu Yuli. Nanti boleh ambil mie. Dari mana Bu dapat 14.000? Ya.
Bakso 5 kali 2000. Nah, 10. Sudah kecekel mie ayam hurufnya berapa jumlahnya? 7 kali 2000. 14. Nanti boleh Bu ambil. Yakin beneran? Per huruf-huruf. Orang itu ngejaliane kok terus ngejak sopo-sopo. Bentar. 2000. Ya, Bun, sudah. Halo. Sudah nggih, Bu. Bu Yuli apa Bu sudah Yuli dijabri 14.000. Pak Putih? Sepertinya sudah dijabri tadi ya sama Pak Putih. Yakin enggak? Kosong belum. Enggak ada yang Berarti terbukti dijabri. mana yang bendahara ya? Boten. Bukan. Ini Iya. tidak ada settingan sama sekali Bapak. Yakin. Kita lanjut, tinggal 2 tantangan yang kami hadapi untuk kegiatan, yaitu ini dengan Pak Sarpras nih ya. Kegiatan dan agenda sekolah mungkin yang padat mengakibatkan bentrokan jadwal dengan program ini, sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian pada jadwal pelaksanaan. Ketersediaan sound system, sebenarnya kami membutuhkan tiap kelas 1 nih untuk latihan ya. Sakit? Oke. Hal ini karena senam irama mengharuskan adanya lantunan musik, sehingga kemungkinan ketersediaan speaker aktif di tiap kelas bisa dicukupi oleh peserta didik. Sementara peserta didik yang punya bisa membawa. Kemudian timelinenya setiap Jumat minggu 1 dan minggu keempat di bulan tersebut dan bulan berikutnya itu peserta didik melakukan kreasinya dulu. Senam P5. Kemudian minggu kedua dan minggu keempat pada bulan berikutnya peserta didik mempraktekkan. Untuk apa? Untuk kita mengecek progres kegiatan peserta didik dalam mengkreasikan senam P5. Begitu seterusnya sampai akhir semester. Kemudian perlu diingat juga bahwa pada pelaksanaan kegiatan ini tidak menggunakan semua jam P5 yang tersedia, yaitu hanya menggunakan 3-4 jam pelajaran jam P5. Sehingga tidak mengganggu kegiatan P5 yang sudah terjadwalkan. Penilaian dilakukan melalui panen karya P5 yang dilaksanakan pada akhir semester. Itu saja dari kami. Terima kasih. Pemaparan program sudah saya paparkan di sini. Semoga bisa diterima oleh pihak sekolahan dan juga bisa kami laksanakan. Makaten sebelum ditutup, monggo yang mau bertanya kami persilahkan, tidak usah banyak-banyak, waktu sudah mau absen pulang. Sinten? Ada yang tanya? Sudah jelaskan tentang Zen. Oh, seperti yang tadi kula weling nggih, Bu. Wau kok jenengan kontang ngoten nggih. Biasanya kan di setting gitu, tapi ini jujur ada settingan. Nggih. Wah menawa. Ya ndak lho, maksudnya. Iya. Tetap. Untuk pertanyaan Ibu Artini yang tadi memang di sini pemaparan kami ada 3 yang makanya harus cari-cari sih, Pak. Pertanyaannya apa itu SEM? SEM. Penerapan yang ada di sini memang kami menerapkan 3. Yang terakhir itu menggunakan Sport Education Model. Sport Education Model dalam PJOK adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman olahraga yang lebih otentik, yang bertujuan membangun partisipasi siswa yang lebih mendalam. Contoh gambarannya gini, Bu. Siswa itu nanti kita didik, misalnya yang sudah saya lakukan yaitu SEM dalam permainan futsal. Sekedap tak main ke biar jenengan gadah gambaran. Oh, SEM itu yang itu sing Dekmen pernah dimainkan Pak Budi sing sampai yang menghancurkan kaca. Iya. Ini yang 8. Nah, contohnya misalnya ya. Ini Wahyu saya tugaskan menjadi Bapak Bupati, Pak. Enggak, ini Pak Bupati. Nah. Sebentar. Yang 9A saja. Yang 9A lebih futsalnya lebih berbeda karena sudah menggunakan seragam yang berbeda. Ini satu kelas itu saya suruh membuat seperti turnamen yang masing-masing peserta menjadi bagian di semua tugas. Ada yang menjadi MC, ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi wasit, kemudian ada yang menjadi bapak bupatinya. Monggo Bu Esti, dilebetnya mawon, mboten napa-napa, santai mawon. Nah,
Niki hadiahnya Bu. Hadiah mau bisa menjawab. Nggih, enggak masalah. Nggih. Saya lanjut nggih. Untuk anak-anak jadi semuanya terlibat di dalamnya. Oh, bermain Dan bersama ya, bisa bertanggung jawab dalam semua kegiatan, semua yang ditugaskan. Contoh 9A. Bisa dilihat di situ. bermain peran ya. Ini dua ini, Nesa dan Arfa, ini sebagai wasit. Dia bertugas sebagai wasit futsal. Di situ dua teman. Ya. Nah, kita sebagai ketua panitia sekaligus sebagai MC. Kemudian Nabil sing rodok gagah niki mergone lemu, patut dadi Bapak Bupati atau Pak Camat. Tanpa S. Ya, niki penyerahan. Nah, seperti ngenek nih turnamen, bener-bener mengadakan turnamen. Nggih. Matur suwun Bu. Siap. Minum dulu Pak. Oke, kita lihat dari anak-anak yang menjadi para pemainnya semuanya kasih. itu yang model SEM itu yang namanya gitu. Sampai perayaannya, sampai anak-anak merayakan siapa yang menjadi juara. Nah, itu anak-anak sudah bisa dengan senang hatinya. Dia dapat menjadi bagian atau nanti kalau sudah bisa bermasyarakat, mungkin dia sudah merasakan pengalaman, oh di sekolah sudah pernah diajarkan Pak Buti dalam event turnamen. Mengatakan nggih Bu Artini, itu yang dari Jelas. saya pertanyaan dari Bu Artini tadi. Kemudian monggo sambil disambi, enggak apa-apa. Waktunya sambil menunggu absen. Monggo ada lagi, langsung ke mboten sak pertanyaan. Sudah 30 menit kelihatannya lebih. Umpan balik mawon salah satu nggih, monggo. Pak Lili yang jadi fasil. Ya, siap. Pakai anu, Pak, napa? Mic. Yang lain monggo esih diunjuk niku dari Pak Permadi Ya. dan Pak Mukti. Kita ucapkan selamat berhasil lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buti atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari rencana tindak lanjut dari Pak Buti yang sampaikan tadi, ini saya hanya memberi umpan balik ya. Jadi itu sudah luar biasa. Dari Jusirsak Jumat Sihat Senam Irama Bersama Kita, itu suatu prakarsa perubahan kalau saya menilai Pak Buti. Jadi ini suatu prakarsa perubahan di mana program Pak Buti tadi kalau saya amati itu berbasis aset atau kekuatan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang ahli psikologi yaitu Catherine Kramer. Jadi sesuatu itu akan berubah ketika melihat sesuatu yang positif kan gitu. Jadi asetnya adalah aset kekuatan kan gitu, bukan apa defisit aset, tapi itu adalah base aset. Jadi aset kelebihan yang dimiliki dari Pak Buti sampai. Yang kedua, suatu program itu harus memenuhi ada syarat yang lain, yaitu ada voice-nya, choice-nya, dan ownership-nya. Voice-nya itu adalah suara dari siswa. Ya, terus tadi yang kedua adalah choice-nya, sudah ada pilihan dari siswa. Choice-nya, terus voice ownership-nya itu adalah kepemilikan siswa. Siswa sudah mulai mengatur, merasa memiliki, terlibat di dalamnya. Dari situ sudah luar biasa. Dari sini bahwa ini adalah suatu prakarsa perubahan Pak Buti. Jadi itu hanya biasanya kalau prakarsa perubahan yang lebih sempurna itu dengan sistem bagja, mulai dari B buat pertanyaan, ambil pelajaran, itu gali mimpi sampai jabarkan, yang terakhir atur atau eksekusikan gitu. Tapi ini sudah luar biasa. Ini perubahan prakarsa perubahan yang luar biasa. Dan di sini ada ini dari P5 itu beberapa sudah masuk dari dimensi P5 Pak Buti tadi. Gotong royongnya ada di situ, P5-nya ada profil pelajar Pancasilanya, itu ada gotong royong, terus kemandirian, terus pembentukan kreativitas, kreatif itu masih banyak lagi itu. Sehingga program ini program termasuk prakarsa perubahan terobosan dari SMP 2, dan ini Pak Buti sendiri juga guru olahraga. Jadi ini sesuai dengan dengan bidang kompetensi yang dimiliki Pak Buti. Yang terakhir ini dari saya juga, program ini mesti kan suatu tindak lanjut, sehingga untuk kedepannya program ini
kita sempurnakan, bahkan kita bisa berbagi pada komunitas yang ada. Ini jadi suatu program akan menghasilkan suatu keberhasilan apabila outcome-nya, jadi ada suatu keluaran yang ditiru oleh orang lain kan gitu. Dari program ini berarti rencana tindak lanjut kita bagaimana program Pak Budi yang sudah bagus ini kita tularkan atau kita imbaskan pada pada komunitas sekolah yang ada. Ini dari saya. Yang terakhir dari saya hanya itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang pas. Terima kasih atas berbagi ilmunya dari Pak Budi. Dari saya terima kasih lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lili atas masukan umpan baliknya. Insya Allah akan kami benahi, dan yang pasti untuk tindak lanjut yang terakhir, karena kami masih punya tugas terakhir Pak Lili, yaitu aksi nyata atau umpan balik dari aksi nyata tersebut. Nanti kula nyuwun jenengan sebagai fasilitator CGP angkatan pinten Pak? Kok fasil nggih ta? 11. Nggih. Saged nulungi Pak. Nulungi, minta bantuan panjenengan untuk sampai akhir, dan bisa kami sampai tanggal 29 bisa lulus dengan baik, istilahnya gitu. Terima kasih semuanya. Kita cukupkan sampai di sini nggih. Untuk teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas penyempatan waktunya dan atas kehadiran di sini. Semoga semuanya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten sah ngangge pantun. Waktu dan tempat kula kembalikan. Ya, terima kasih. Marilah Bapak Ibu Guru, kami kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Budi Rianto SPD. Kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya atas pemaparan RTL kita pada hari ini yang berjudul apa tadi Pak? Jus Sirsak. Jus Sirsak. Ya, semoga jus sirsaknya terasa manis, Amin. tidak terasa kecut ya. Iya, Seperti yang sudah siap. kita ketahui kalau buah sirsak itu memiliki banyak manfaat. Iya. Semoga RTL dari Pak Budi ini juga memberi banyak manfaat untuk sekolah kita pada umumnya. Amin. Dan bagi para peserta didik untuk khususnya. Ya, mungkin cukup sekian Pak Budi. Ya, acara pada kegiatan hari ini kita akhiri cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun semuanya. Fitbar. Oh, foto Video bareng. Monggo, nggih, oh nggih, kula butuhne foto dilit. Foto dilit. Sertifikat lagi nih. Dikombelkan bisa mboten?